Om Swastiastu. Selamat petang pemirsa, Seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Pasikian Pecalang Bali tolak ormas premanisme di Bali. Bahas keamanan wisatawan, Kapolda bertemu para konsul. Jangan lewatkan juga informasi menarik dan terkini lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Pradana Adiputra, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, sebanyak 13.000 pecalang Bali yang tergabung dalam Pasikian Pecalang Bali yang berasal dari 1.500 desa adat sebali berkumpul di lapangan Renon Denpasar. Gelar Agung Pasikian Pecalang Bali ini hadir untuk menyatakan sikap penolakan terhadap organisasi masyarakat ormas premanisme. Sebanyak 13.000 pecalang Bali yang tergabung dalam Pasikian Pecalang Bali melaksanakan gelar agung Pasikian Pecalang Bali Nindihin Gumi Bali. Mereka berkumpul dan menyatakan sikap penolakan terhadap kehadiran ormas premanisme yang berkedok menjaga keamanan Bali. Pernyataan sikap tersebut diantaranya menolak kehadiran ormas yang berkedok menjaga keamanan Bali, mendukung TNI Polri dalam menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di Bali, serta mendukung keamanan terpadu berbasis desa adat. Ketua Majelis Desa Adat MDA Provinsi Bali Ide Penglingsir Agung Putra Sukahat menyatakan dukungannya terhadap Pasikian Pecalang Bali. Ia menjelaskan Bali tidak membutuhkan ormas premanisme. Selama ribuan tahun Pecalang Bali telah ada dalam menjaga keamanan Bali. Menjadi pecalang merupakan panggilan hati untuk ngayah Nindihin Gumi Bali. Berdasarkan peran pecalang, kedepannya pecalang Bali mesti diberikan insentif sebab selama ini tidak mendapatkan insentif. Jadi tujuannya menyatukan sikap, menyatakan sikap dan meneguhkan semangat ya untuk tetap walaupun ya ada masalah-masalah gitu ya dihadapi dan mereka tidak dapat honor, tidak dapat insentif, apalagi gaji, mereka tetap semangat kuat dalam mengabdi. Sudah ribuan tahun Pecalang ini, ya jauh sebelum NKRI ada. Oh ya, pasti kita upayakan, yaitu Pak, supaya entes kan tidak diumumkan di situ, selalu komunikasi dan mudah-mudahan juga Bapak Gubernur kan beliau itu dan Bapak Wakil Gubernur sekarang kan sangat pro dengan adat dan budaya Bali. Penyarikan Utama Pasikian Pecalang Provinsi Bali Ngurah Pradjana menyatakan gelar agung dilaksanakan atas aspirasi Pecalang Bali dalam menyikapi keberadaan ormas premanisme yang ada di Bali. Tujuan mulia dari Pasikian Pecalang Bali adalah mengamankan Bali. Pecalang Bali ini kan sifatnya memfasilitasi dari apa yang telah viral di media sosial, dari aspirasi pecalang desa adat yang menyatakan sikap penolakannya pada ormas tertentu. Nah, banyak yang menghubungi kami di Pecalang Provinsi agar diadakan semacam kebulatan tekad pecalang desa adat sebali. Kita juga berharap apa yang menjadi aspirasi perjuangan dari seluruh pecalang desa adat sebali ini jangan sampai membias. Jadi tujuan yang mulia ingin mengajarkan dan mengamalkan Bali justru nanti
berdampak negatif terhadap pecalang Bali tersebut. Makanya kita kasih tempat dan waktu di sini pada hari ini untuk seluruh pecalang desa adat Sebali untuk menyampaikan sikapnya seperti yang telah didengar tentang deklarasi tadi. Ini yang hadir pecalang seluruh Bali, Pak, jumlahnya kira-kira ada berapa ya? Yang hadir seluruh pecalang desa adat di Bali yang berjumlah 1.500 desa adat. Dari konfirmasi yang kami terima sampai tadi pagi, jumlah yang hadir sekitar 13.000 lebih gitu, dari seluruh pecalang desa adatnya. Termasuk pecalang istri ya, Pak? Ya, termasuk pecalang istrinya juga. Kalau pecalang istrinya di Bali ada berapa sih, Pak? Yang baru terdata di kami itu baru ada pecalang istri di Batu Karu aja. Di Tabanan. Ya, itu yang baru masuk data kami. Berapa nih? Kalau nggak salah sekitar 15-20 gitu, masuk datanya gitu. Sedangkan yang desa adat yang lain belum menyampaikan data itu. Kalau update insentif, pemberian insentif untuk pecalang di Provinsi Bali gimana, Mas? Kita mengharapkan sekali ada perhatian dari pihak pemerintah maupun pihak yang lainnya. Lebih lanjut dijelaskan, tujuan utama pecalang adalah mengamankan Bali nindihin Gumi Bali, mengajakkan Gumi Bali, dan menjaga keamanan desa adat di Bali. Desak Aryani dan Agus Sudiatmika, Bali TV. Beralih ke informasi pendidikan, Sekolah Menengah Kejuruan SMK PGRI 3 Denpasar, Trigriska, menggelar acara pelepasan siswa kelas 12 tahun pelajaran 2024-2025. Sebanyak 297 siswa yang dilepas tahun ini telah dinyatakan lulus 100% dan siap bersaing dalam dunia usaha, dunia industri maupun dunia kerja sesuai skill yang mereka miliki. Sekolah Menengah Kejuruan SMK PGRI 3 Denpasar di Griska menggelar acara pelepasan siswa-siswi kelas 12 tahun pelajaran 2024-2025 dengan mengambil tema Teruslah Berkarya, Petiklah Perubahan, dan Raihlah Impian di Masa Depan. Sebanyak 297 siswa yang dilepas berasal dari 2 program keahlian, yakni program keahlian perhotelan sebanyak 136 orang dan program kuliner sebanyak 161 orang. Acara pelepasan diawali dengan penyerahan siswa oleh Kepala SMK PGRI 3 Denpasar kepada Ketua Komite serta penyerahan penghargaan bagi siswa berprestasi dari masing-masing program keahlian. Kepala SMK PGRI 3 Denpasar Niputu Ayu Agustin Karisma Dewi mengungkapkan, para siswa yang dilepas telah melewati proses pembelajaran selama 3 tahun dengan bimbingan dan arahan serta keterampilan yang memadai sebagai sebuah tangga yang kokoh untuk dapat dijadikan pijakan dalam memasuki dunia kerja. Dengan attitude, knowledge, pengetahuan, serta skill keterampilan yang telah dibekali, para lulusan diyakini siap bersaing dalam dunia usaha, dunia industri maupun dunia kerja. Siswa yang kami lepas sejumlah 297 untuk 2 kompetensi yaitu perhotelan dan kuliner. Tentunya harapan kami dari sekolah dengan bekal, attitude, knowledge, dan skill yang kami bekali anak-anak bisa memperoleh apa yang mereka inginkan. Entah itu mereka akan bekerja langsung, melanjutkan maupun menjadi entrepreneur muda. Dan untuk yang kami sudah siapkan ke mereka selain 3 hal tadi, tentunya mereka sudah melewati uji kompetensi dan mereka akan dibekali juga dengan sertifikat uji kompetensi tersebut untuk bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kompetensi. Acara pelepasan kali ini mendapatkan apresiasi dari Ketua Pengurus Perwakilan YPLP PGRI Kota Denpasar sekaligus Ketua Badan Pengawas Harian Sekolah. Inengah Madiadnyana mengingatkan para siswa yang dilepas hari ini harus berusaha dan bekerja memanfaatkan skill yang didapatkan selama bersekolah di SMK PGRI 3 Denpasar. Pelepasan ini bukan hanya sekedar seremonial begitu lewat, tapi supaya kegiatan ini, acara ini menjadikan suatu momentum bagi dia untuk membuat suatu kesan. Kesan ini yang akan melekat, kemudian dia akan ingat terus. Setelah tamat harus berusaha dan bekerja. Tanpa dia berusaha dan mau bekerja, dia tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Jadi apa yang dia lakukan selama 3 tahun
itu akan menjadi sia-sia. Selain merupakan penanda dan bentuk apresiasi atas pencapaian siswa selama 3 tahun menempuh pendidikan, acara pelepasan yang digelar juga sebagai ajang mensosialisasikan sekolah kepada masyarakat luas untuk nantinya dapat bergabung ke SMK PGRI 3 Denpasar. Hingga saat ini, SMK PGRI 3 Denpasar telah meluluskan sebanyak 14.889 siswa. Hal tersebut membuktikan hingga saat ini SMK PGRI 3 Denpasar masih dipercaya masyarakat. Selain itu, kepada seluruh siswa yang sudah tamat, diharapkan agar tidak tinggal diam dan mampu bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Sukma, Bali TV. Tourism Confucius Institute TCI Universitas Udayana kembali menunjukkan komitmennya untuk memperkuat kerjasama internasional dengan meresmikan HSK Test Center hasil kolaborasi bersama Chinese Testing International Company Limited. Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang untuk memperkenalkan pusat tes resmi HSK Zhongwen Sweeping Kausi kepada masyarakat luas khususnya di Bali dan Indonesia Timur. Acara ini digelar bertempat di UPT Bahasa Universitas Udayana. Acara launching HSK Test Center ini berlangsung meriah dengan dihadiri oleh berbagai media dari Tiongkok, nasional maupun lokal. Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang untuk memperkenalkan pusat tes resmi HSK kepada masyarakat luas, khususnya di Bali dan Indonesia Timur. Peresmian ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan kerjasama yang telah dilakukan pada 8 Januari 2025 lalu antara Tourism Confucius Institute TCI Universitas Udayana bersama Chinese Testing International Co. Ltd. Rektor Universitas Udayana Iketut Sudarsana menyampaikan potensi bahasa Mandarin di kalangan mahasiswa masyarakat dan pelaku pariwisata semakin bertambah jumlahnya dengan melihat kunjungan wisatawan Tiongkok ke Bali mengalami peningkatan dan kebutuhan tenaga kerja. Hari ini kami di Universitas Udayana melaunching testing yang perdana dalam testing bahasa Cina ya. Bahasa Mandarin yang merupakan kerjasama yang sudah kita siapkan antara Universitas Udayana melalui TCI di Universitas Udayana dengan testing center di Cina untuk melaksanakan tes bahasa Mandarin yang resmi di Universitas Udayana. Nah, hari ini adalah peluncuran yang pertama kali di Universitas Udayana yang diikuti oleh 22 peserta untuk ujian bahasa Mandarin. Dengan adanya tempat ini, jadi masyarakat tidak terlalu jauh untuk ingin mendapatkan hasil tes kemampuan bahasa Mandarin yang resmi. Mereka bisa datang ke Universitas Udayana dan di UPT Bahasa ini. Dan itu harapan kita, dan kita juga berharap bahwa dengan adanya tes ini dan juga TCI ini bisa membuka peluang kerjasama yang lebih luas antara Indonesia dan Cina, dan khususnya adalah Universitas Udayana dengan universitas-universitas yang ada di Cina. HSK atau Ujian Kemampuan Berbahasa Mandarin kini dapat diakses lebih mudah oleh masyarakat melalui pusat tes resmi yang telah berdiri di Universitas Udayana. Dalam kesempatan tersebut dilaksanakan ujian perdana HSK level 1 sebagai simbol dimulainya operasional HSK Test Center di UPT Bahasa Universitas Udayana. Program tes HSK ini merupakan salah satu program penting untuk menjembatani di mana tingginya permintaan dari siswa, mahasiswa, setelah itu dari pegawai maupun dari dosen, karena memang kalau kita lihat di Bali NTB NTT itu belum ada, sehingga kami di Udayana, di Universitas Udayana khususnya bagaimana mempercepat keberadaan pendirian lembaga ini, sehingga Bapak Rektor sangat mendukung penuh. Pada hari ini merupakan momen yang tentu merupakan sebagai tonggak bagaimana lembaga ini nanti ke depan memberi ruang kepada pelajar tidak hanya di Bali, hampir seluruh dunia bisa melakukan tes di Universitas Udayana. Dengan didirikannya HSK Test Center ini diharapkan dapat menjadi sarana yang mendukung mahasiswa dan masyarakat umum dalam meningkatkan kemampuan berbahasa Mandarin serta membuka peluang yang lebih luas dalam ranah akademik dan profesional di tingkat global. Bunga Widrayani, Bali TV.
Bahas keamanan wisatawan, Kapolda bertemu para konsul. Kami segera kembali dengan laporannya. Saya Safira, Kapten Kesebelasan Sepak Bola Wanita Indonesia. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika atau total hadiah senilai Rp250 juta. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, kemudian foto kemasan beserta struk pembelian asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kopi Luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Semangat meguli kota Paris edot ngibur tu sing ngelah pipes. Pemirsa, bahas isu pariwisata hingga keamanan wisatawan asing, Kapolda Bali Inspektur Jenderal Polisi Daniel Aditya Jaya melaksanakan pertemuan dengan para konsul jenderal, konsul kehormatan, dan konsul agent dari berbagai negara di Mapolda Bali. Menurut Kapolda, stabilitas keamanan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pariwisata Bali yang tidak hanya menarik secara budaya dan alam tetapi juga unggul dalam aspek kenyamanan dan keselamatan. Terkait keamanan di Bali, Kapolda menyampaikan mayoritas kejahatan terjadi pada malam hari, yaitu periode pukul 18 sampai 6 WITA. Para konsul diminta mengimbau warga negaranya untuk lebih waspada saat melakukan aktivitas pada malam hari. Selain itu, Kapolda Bali mengimbau kepada seluruh konsul yang hadir agar menyampaikan kepada warga negaranya yang ingin berkunjung ke Bali agar tetap mematuhi dan mengikuti aturan yang berlaku serta menghormati tradisi yang sudah ada dan berjalan di Bali. Pertemuan dengan para konsulat negara asing yang ada di Bali. Intinya bahwa kegiatan pada sore hari ini adalah meningkatkan komunikasi dan kerjasama serta bersama-sama kita berkolaborasi khususnya terkait dengan pariwisata di Bali. Terkait juga isu-isu adanya gangguan kamtipmas yang muncul mungkin menimpa masyarakat atau warga negara asing baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Kita berusaha supaya ini bisa diminimalisir karena banyaknya informasi yang masuk, saling berkomunikasi. Beliau-beliau pada warga negaranya juga kita selaku pemuda kamtipmas dan menjaga stabilitas Kamtipmas dan melayani serta menegakkan hukum di wilayah hukum benar-benar. Melalui pertemuan ini diharapkan terjalin kolaborasi yang lebih erat antara Polda Bali dengan komunitas diplomatik guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan serta mempercepat koordinasi jika terjadi insiden yang melibatkan warga negara asing terjadi. Raiswantara, Bali TV. Puncak acara Gebiar PAUD Kota Denpasar tahun 2025 dirangkaikan dengan kegiatan pengukuhan Bunda PAUD Kota Denpasar beserta Bunda PAUD Kecamatan dan Bunda PAUD Desa Kelurahan. Kegiatan Gebiar Pendidikan Anak Usia Dini Kota Denpasar tahun 2025 mengambil tema PAUD Cinta Lingkungan, Generasi Peduli Bumi. Kegiatan dilaksanakan pada hari Jumat 16 Mei 2025 di Gedung Dharma Negara Alaya Lumintang, Denpasar.
Kadis Dikpora Kota Denpasar Ana Agung Gede Wiratama sekaligus Ketua Panitia Gebiar PAUD Kota Denpasar tahun 2025 mengatakan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya PAUD, memotivasi partisipasi aktif dalam penyelenggaraan PAUD dan memberikan ruang bagi anak-anak usia dini untuk berekspresi dan berkreasi, maka dipandang perlu untuk menyelenggarakan sebuah kegiatan yang meriah dan edukatif. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah silaturahmi antara pendidik, anak didik, orang tua, dan masyarakat luas yang peduli terhadap perkembangan anak usia dini. Gebiar PAUD hadir sebagai sebuah inisiatif untuk mewujudkan tujuan tersebut. Melalui berbagai kegiatan yang menarik dan sesuai dengan dunia anak-anak, Gebiar PAUD diharapkan dapat menstimulasi berbagai aspek perkembangan anak, menumbuhkan rasa percaya diri, dan memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan. Kegiatan ini juga menjadi ajang bagi para pendidik PAUD untuk saling berbagi praktek baik dan meningkatkan kompetensi. Dengan latar belakang tersebut, pelaksanaan Gebiar PAUD diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini di Kota Denpasar dan semakin memasyarakatkan pentingnya PAUD bagi tumbuh kembang generasi penerus bangsa. Tujuan dilaksanakan Gebiar Pendidikan Anak Usia Dini Kota Denpasar tahun 2025 adalah untuk mengembangkan sportivitas dan kekompakan melalui kegiatan bersama dan perlombaan yang sehat, memotivasi dan membentuk karakter anak sejak usia dini, dan meningkatkan kualitas tenaga pendidik dalam pembelajaran dan pengembangan anak usia dini. Kegiatan Gebiar PAUD kali ini memang kami menumbuhkan kreativitas anak-anak PAUD di Kota Denpasar, berkolaborasi dengan orang tua, guru, kepala sekolah, dan berarti juga operatnya ini sangat luar biasa, pementasan anak-anak kita dan didukung oleh para orang tua. Ya, kita juga di samping itu juga meningkatkan kapasitas SDM guru kita dengan mengadakan workshop peningkatan kapasitas guru PAUD. Kegiatan yang diselenggarakan yaitu seminar bagi pendidik PAUD dengan tema peran pendidik dalam menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif dan bebas bullying pada 9 Mei 2025 di Gedung Wanita Santigraha Denpasar. Lomba aktivitas dan kreativitas anak didik dan pendidik PAUD dilaksanakan pada 14 dan 15 Mei 2025 bertempat di areal depan Museum Bali dan lapangan I Gusti Ngurah Made Agung di Denpasar, diikuti oleh 520 peserta yang terdiri dari anak didik dan pendidik PAUD di wilayah Kota Denpasar. Puncak acara diisi dengan pentas kreativitas anak didik dan pendidik PAUD se-Kota Denpasar. Saputra Bali TV. Peluncuran Yunan Hand in Hand program di Provinsi Bali merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan pengembangan agroekowisata melalui sistem pertanian organik di Bali. Program ini dinilai menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan sekaligus pengembangan desa wisata berbasis lingkungan. Kunjungan delegasi dari Provinsi Yunan, Tiongkok yang dipimpin Sekretaris Komite Provinsi Yunan sekaligus Ketua Komite Kongres Tetap Rakyat Provinsi Yunan, Wang Ning, serta sejumlah pejabat tinggi dari Provinsi Yunan terkait acara peluncuran Yunan Hand in Hand program proyek percontohan kerjasama budidaya padi organik dan agroekowisata pedesaan di Provinsi Bali disambut hangat pemerintah Provinsi Bali, pemerintah Kabupaten Tabanan, Ketua Yayasan Jejaring Pengembangan Desa Wisata Indonesia, JP Dwi Wilayah Bali, serta Kepala dan Perangkat Desa Senganan Penebel Kabupaten Tabanan. Gubernur Bali Wayan Koster melalui staf ahli gubernur bidang permukiman dan sarana prasarana wilayah Cokorde Bagus Pemayun mengungkapkan bahwa hubungan persahabatan antara Bali dan Yunan telah terjalin sejak tahun 2003 dalam pembentukan kerjasama provinsi bersaudara di bidang ekonomi, perdagangan, pariwisata, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, olahraga, dan kesehatan. Kini melalui proyek percontohan ini, kedua provinsi berkomitmen untuk memperkuat kerjasama tersebut di bidang pertanian organik dan pengembangan agroekowisata. Peluncuran proyek ini sejalan dengan kebijakan pemerintah Provinsi Bali yang telah menetapkan Perda nomor 8 tahun 2019 tentang sistem pertanian organik dengan tujuan menjadikan Bali sebagai pulau organik. Harapan kita kan tentu ini
semua tempat memang harus kita ingin yang organik ya, sesuai dengan Perda itu sendiri, sehingga Bali sebagai destinasi pariwisata dunia dari sisi alam sudah bagus. Jadi sekarang pangannya juga organik sehingga manusianya bisa sehat dan menjadi lebih unggul. Ketua Yayasan Jejaring Pengembangan Desa Wisata Indonesia JP2 Wilayah Bali, Eka Budiasa mengatakan, kerjasama kali kedua ini akan difokuskan pada pengembangan pariwisata. Desa Senganan, Penebel Tabanan yang menjadi proyek percontohan akan dikembangkan menjadi agroekowisata untuk mewujudkan desa lestari ekonomi mandiri. Adapun kerjasama tahun kedua ini adalah kita lebih fokuskan pada pengembangan pariwisata. Ya. Setelah pertanian organik, di mana program pertama ini atau tahun pertama adalah mendukung untuk keberlanjutan program selanjutnya. Kami akan mengembangkan potensi tersebut, penerima bantuan pertama ini menjadi daerah agroekowisata. Selain nilai ekonomi yang lebih besar, yang lebih penting adalah bagaimana kita merawat Ibu Pertiwi. Merawat keberlangsungan tanah ini memberikan manfaat untuk kehidupan masyarakat. Nah, kami dari Jejaring Dewi sangat mengharapkan kerjasama, tuntunan, pembinaan dan pendampingan dari dinas terkait. Sementara itu, Sekretaris Komite Provinsi Yunnan H.E. Wang Ning dalam sambutannya menyampaikan bahwa proyek ini merupakan wujud nyata pelaksanaan pembangunan global yang digagas Presiden Tiongkok Xi Jinping serta bentuk konkret kerjasama persahabatan antara Yunnan dan Bali. Pihaknya berharap proyek percontohan ini akan berjalan sukses dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Bali. Sukma, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi jalur Titi Banda hingga Pesanggaran kerap macet. Dishub akui ATCS Denpasar dan Provinsi tak sinkron. Saya Safira, Kapten Kesebelasan Sepak Bola Wanita Indonesia. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika atau total hadiah senilai 250 juta rupiah. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, kemudian foto kemasan beserta struk pembelian asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kopi Luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Amco, cat kayu dan besi. Senja malu, nyen sujatine, ada di lohe, terus terang beli. Beli yang sama ngari, terus dan beli nganti mati. Kalau matang lan dingin, kabut tenis. Beli keras, terus nada istilah, saling hargai metuna. Pemirsa, masalah kemacetan terus terjadi di Denpasar dan bahkan minim solusi. Kemacetan kian menjadi-jadi karena perluasan jalan baru di Bali nyaris stagnan, sedangkan jumlah kendaraan terus bertambah. Salah satu kemacetan konstan terjadi setiap hari, yakni pertigaan Titi Banda Topati lanjut ke Sanur hingga ke Pesanggaran. Mengapa ini terus terjadi? Ikuti laporannya berikut ini. Sejak dibukanya Pelabuhan Sanur, kawasan macet kian bertambah yakni melebar ke Jalan Waribang, kemudian Jalan Sedap Malam hingga bermuara pada Jalan WR Supratman. Ini semua imbas dari kemacetan di pertigaan Titi Banda menuju Sanur hingga Pesanggaran. Dinas Perhubungan Kota Denpasar mengakui kemacetan tanpa urai ini akibat tak sinkronnya area traffic control system ATCS antara Denpasar dan ATCS Provinsi Bali.
Kepala Dinas Perhubungan Denpasar Iketut Sriawan saat diwawancarai di Museum Bung Karno 17 Mei 2025 mengakui kemacetan kerap terjadi di sepanjang jalan bypass Ida Bagus Mantra, Titi Bande hingga Pesanggaran karena area Traffic Control System (ATCS) Jalan Nasional tersebut belum sinkron antara Denpasar dan provinsi. Dia mengatakan untuk saat ini upaya mengurai kemacetan dengan menempatkan personel di beberapa titik. Selain itu pihaknya mengatur dan mengendalikan ATCS dari Simpang Tangtu, Pasar Biaung. Namun karena Simpang Waribang sampai Pesanggaran dikendalikan oleh Provinsi Bali, maka harus diintegrasikan. Ini yang harus diintegrasikan dan memastikan alat-alat ATCS Provinsi berfungsi dengan baik. Menurutnya kemacetan bisa dikendalikan lewat ATCS Provinsi Simpang Waribang sampai Hang Tuah bisa diatur. Maka dari itu pihaknya berupaya mengintegrasikan sistem operasional ATCS ditambah ada beberapa alat yang terganggu. Hal itu menjadi kendala dalam mengendalikan lalu lintas di Titi Bande. Misalnya di Simpang Waribang, lampu sudah hijau maka Simpang Hang Tuah juga harus hijau sehingga kendaraan dapat mengalir ke selatan. Ketersendatan terjadi di jam-jam padat sebagai dampak ketidaksinkronan ini. Jadi untuk kemacetan di kawasan Titi Bande, pemerintah kota lewat Dinas Perhubungan sudah menempatkan personil di beberapa simpang, melakukan rekayasa, melakukan penutupan sementara di beberapa U-turn di sepanjang bypass. Namun kami ada beberapa kendala yang harus kami lakukan kolaborasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat terkait dengan traffic light yang di depan Titi Bande, begitu juga di Waribang, di Dinas Perhubungan Provinsi Bali sampai ke Hang Tuah sampai di Pesanggaran. Pada bagian lain, Ketut Sriawan menambahkan perlunya melakukan rekayasa lalu lintas mengingat jalan tersebut merupakan jalan nasional. Jadi pihak yang bertugas untuk melakukan rekayasa dari Kementerian Perhubungan lewat Balai Pengelola Transportasi Darat, namun yang mengatur traffic light di sepanjang jalan tersebut adalah provinsi. Ditanya soal banyaknya usulan warga agar jalur keluar dari Pelabuhan Sanur ditutup ke arah selatan dan lalu dialihkan ke arah utara menuju Jalan Padang Galak untuk mengurai kemacetan, Ketut Sriawan sangat setuju dengan usulan tersebut. Selain mengurangi kemacetan, jalur utara yang dibuka akan dinikmati masyarakat setempat dan sektor ekonomi kian berkembang. Untuk itu diperlukan perencanaan dan anggaran matang karena banyak menggunakan lahan warga. Jadi tujuan pelabuhan dibangun dan pengalihan arus lalu lintas juga berdampak positif. Misalkan yang di pelabuhan di sisi utara, jalan alternatif sana secara otomatis akan mengembangkan kegiatan ekonomi di sisi utara, Kalimantan dan seterusnya. Selain rekayasa lalu lintas, warga juga mengusulkan agar truk-truk sekitar Titi Bande ditertibkan. Demikian juga kendaraan online yang parkir di sepanjang Jalan Matahari Terbit ditertibkan. Swece Bali TV. Aster Kasat Maijen TNI Joko Hadi Susilo selaku tim Wasef TMMD ke-124 meninjau langsung posko TMMD Kodim 1609 Buleleng yang berlokasi di Balai Banjar Dinas Segan, Desa Depehe, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng. Kedatangan tim Wasef TMMD ke-124 yang dipimpin langsung oleh Aster Kasat Maijen TNI Joko Hadi Susilo disambut Forkopimda Kabupaten Buleleng serta unsur dinas terkait menandai komitmen kuat dalam mendukung suksesnya pelaksanaan TMMD ke-124. Rombongan tim Wasef meninjau langsung beberapa sasaran fisik TMMD seperti pembangunan bak reservoir untuk penyediaan air bersih, rehabilitasi rumah tidak layak huni RTLH, pembangunan fasilitas MCK serta proyek pipanisasi yang menjadi kebutuhan vital warga serta sasaran fisik lainnya. Peninjauan ini menjadi bentuk nyata pengawasan dan dukungan dari TNI Angkatan Darat agar program TMMD tidak hanya selesai secara teknis tetapi juga memberi dampak berkelanjutan bagi masyarakat. TMMD ke-124 sendiri mengusung 6 program unggulan termasuk TNI Manunggal Air, Ketahanan pangan, penanggulangan stunting, rehabilitasi RTLH dan MCK, penghijauan lingkungan serta kebersihan lingkungan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Yasri Yuli, Bali TV. Pemerintah diharapkan tingkatkan perhatian seniman di Bali. Kami segera kembali dengan informasinya.
Safira, kapten kesebelasan sepak bola wanita Indonesia. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di pentas dunia 2026 Amerika atau total hadiah senilai 250 juta rupiah. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, kemudian foto kemasan beserta struk pembelian asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kopi Luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Loh. Wah, Nyai bengong. Oh, ake ngerti be. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mula aku Nyai. Takdir ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit kaki awak-awake. Apa? Mau pijat keke? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, matajan, matuakan. Dan ini cuma nih gelang kekenya awake nih makatang lo. Awake nih makatang. Awake sing kodak, awake sing idawak kenyang, sing idawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya menceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, kita nggak pakai. Nih kene be, kene ini awaknya makatang, awaknya bermedati ngencanang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini saya bicarkan awaknya jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi kini ane ngorek tempe semangatnya kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, basahkan beli lo. Melang nih. Melang, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini nggak ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli waktu nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleur, ematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bangcang sakit, pokoknya menggenap khasiatnya nih. Nih, mana gijil? Ini sana konang panaki, awaknya saya ketak konang. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa Nyai di kamar ini. Nih, aku asingnya. Asingnya Nyai, awaknya bersegar kakak lain Nyai. Beli. Baik. Pemirsa, dewasa ini kemajuan dunia media sosial atau medsos semakin mempermudah masyarakat untuk mengakses segala bentuk kegiatan seni budaya Bali. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan ruang bagi para seniman untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan seni budaya Bali. Kalangan pelaku seni di Bali menyambut positif keberlanjutan program Nangun Satkati Loka Bali yang diinisiasi oleh Gubernur Bali. Paguyuban Peduli Seni Drama Gong Lawas yang diketuai oleh Anak Agung Gede Oka Aryana sangat siap mendukung program Gubernur Bali tersebut, yang salah satunya untuk melestarikan seni budaya Bali. Di samping itu, pihaknya mengajak seluruh masyarakat Bali untuk mendukung program pemerintah Provinsi Bali yang adiluhung. Agung Oka Aryana juga berharap kepada para stakeholder baik pemerintah maupun anggota DPRD mampu memberikan perhatian kepada pelaku seni di Bali. Hal ini sangat penting untuk memberikan energi dan semangat kepada pelaku seni dalam rangka melestarikan seni budaya Bali. Yang titiang manahan sira malih
aturan jagi ngajagan seni budaya raga sejaboi raga sanewenten ring Bali puniki pinunas titiang sareng sami ngiring persemetuan sareng sami mulat sarira sapunika ngiring sareng-sareng dukung program pemerintah sana dilukung puniki mangna mikukuhan seni budaya Bali ini puniki sapunika. Nah siwa seling punika taler harapan titiang ring stakeholder wenten guru wisesa wenten pemerintah sapunika taler wenten anggota dewan titiang yang terhormat banget pisan pinunas titiang perhatian duwe sasampun wenten yening dados pinunas titiang mandasida ditingkatkan malih sapunika wenten angar-nangaran menawi sane pos-pos ring seni budaya yening dados pinunas titiang mangga ditingkatkan malih sapunika puniki nak parisasat energi bagi seniman titiang seniman-seniman raga sareng sami ring Bali mangga ragane sayan semangat ngayah dagi ngajakan seni budaya Bali sapunika. Di tengah kemajuan dunia media sosial saat ini, masyarakat sangat mudah mengakses seni budaya Bali. Untuk itu, besar harapannya agar pemerintah memperbanyak ruang bagi seniman di Bali melalui kegiatan atau event seni budaya. Andika, Bali TV. Keberadaan rempah-rempah di Indonesia perlu mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah, baik dalam regulasi, pengelolaan menjadi produk tertentu, maupun pemasarannya, sehingga pemanfaatannya lebih optimal dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Seperti pemanfaatan rempah-rempah untuk minyak balur, sabun, maupun produk lainnya yang memiliki nilai jual tinggi di pasar lokal maupun internasional. Pemanfaatan rempah-rempah sebagai minyak balur, sabun maupun kosmetik yang dikenal dengan produk herbal sangat memerlukan perhatian lebih dari pemerintah. Perhatian tersebut dalam menjaga keberadaannya, regulasi maupun kemudahan pemasaran produk di dalam maupun luar negeri. Rempah-rempah Indonesia sejak dari dulu dikenal seluruh dunia, namun dalam pemanfaatan menjadi produk lain perlu dioptimalkan. Seperti halnya pembuatan minyak sanga-sanga di Gianyar yang menggunakan 140 rempah-rempah sebagai bakunya. Founder Sanga-Sanga Bambang Pranoto mengatakan proses pembuatan minyak tersebut sangat sederhana. Awalnya bahan baku ditumbuk, setelah itu hasil tumbukan tersebut dimasak dengan suhu tertentu. Setelah proses itu selesai, hasil memasak bahan baku kemudian disaring dan dicampurkan dengan beberapa minyak esensial seperti kayu putih, cengkeh, serai, dan lainnya. Minyak yang sudah jadi kemudian didiamkan minimal selama 24 jam dan kemudian dikemas atau dimasukkan ke dalam botol. Proses produksi sanga-sanga tidak menghasilkan limbah sebab hasil pemrosesan minyak itu kemudian diolah kembali menjadi bubuk untuk bahan baku sabun. Nah, ini apresiasi terhadap rempah-rempahnya yang menurut saya kurang. Padahal itu sumber dari sumber obat. Ya, karena mereka nggak melihat itu bisnis yang seksi. Padahal dulu VOC pernah merajai dunia. Jadi kita belajar sejarah jangan ke zaman VOC aja, Mas. Ya kan? Pelajari bagaimana dia besar di dunia itu dari mana? Dari Indonesia. Mungkin langkah apa yang bisa dilakukan pemerintah dalam proses rempah-rempah yang bisa mungkin perhatian saja. Dalam bentuk apa mungkin? Ya perhatian aja. Ya sekarang misalnya geger kelapa laku baru. Dan nanti kalau misalnya cerdas atau dan yang lainnya atau bentuk seperti kami lah. Gitu. Raiswantara, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan. Sucikan alam, 500 orang ikuti tradisi Siat Sampian di Pura Samuan 3. Ini Jono, pedagang yang selalu ramah menyapa calon pembelinya. Ini Madam Jenny, bos kaya raya yang julid abis. Ini Broto, bodyguard sangar tapi hati Hello Kitty. Kalau ini Eca, aspri multi talent dan multifungsi. Dan ini adalah kisah mereka. Ini juga ya, Madam.
Duh, uangnya kurang lagi. Maaf, madam. Madam kasih uang 10 juta, emang udah habis. Jangan khawatir. Kini ada Bali Pay. Transaksi mudah di mana saja. Top up saldomu. Belanja sesukamu. Bali Pay. Pemirsa, 3 hari setelah puncak odalan Pura Samuan III di Desa Adat Bedulu pada Jumat 16 Mei 2025 digelar tradisi Mesiat Sampian. Tradisi ini diikuti lebih dari 500 orang parkan dan permas yang bermakna sebagai penyucian alam semesta beserta seluruh isinya. Inilah suasana tradisi Siat Sampian di Pura Samuan III Gianyar. Ratusan warga setempat tampak saling baku hantam menggunakan sampian. Namun kondisi itu bukanlah kerusuhan, namun ritual Siat Sampian. Ritual Mesiat Sampian di Pura Kayangan Jagat Samuan III dilaksanakan setiap tahun, tepatnya 3 hari setelah puncak odalan Pura Samuan III yang ada di Desa Adat Bedulu. Tradisi ini diawali oleh puluhan wanita yang menari mengelilingi area pura. Setelah mengitari 11 kali putaran dilanjutkan dengan ritual Mesiat Sampian. Wayan Sunantara, wakil Bendesa Pura Samuan III mengakui Mesiat Sampian berarti berperang dengan memanfaatkan sampian atau rangkaian janur yang merupakan bagian dari sarana upacara yang disebut dangsil. Peserta Mesiat Sampian juga diakui petugas atau pengayah khusus setelah melalui rangkaian upacara khusus. Siat Sampian berarti siat adalah perang, sampian berarti senjata yang dipergunakan. Siat Sampian berarti kalau orang tentu sampian itu adalah sebuah nanti ada simbolis yang ada di atas lansil. Jadinya apa? Sampian itu sebuah pemikiran, itu sebuah senjata pemikiran. Jadi siat sampian itu apa yang perlu kita siati dengan pemikiran dan kebijaksanaan. Itu sudah barang tentu setelah kenapa dilakukan 3 hari setelah kali. Jadinya itu merupakan bentuk puji syukur terhadap kita karena kita tidak mampu memerangi hal-hal yang bersifat negatif, hal-hal yang ada yang kita berpikir yang tidak baik, berbuat yang negatif dalam rangka untuk ngayah saat tidak bertarung. Sementara Jared Kam, salah satu peserta asal Amerika Serikat, mengaku terpanggil untuk ikut Mesiat Sampian setiap tahun sejak menjadi pengayah di Pura Samuan III sejak 1990. Sudah sejak kapan Mamara? 90. Terus setiap tahun ikut. Selain Mesiat Sampian juga digelar ritual Mapelengkungan, yaitu tari tombak oleh 6 orang pengayah parekan. Tradisi ini juga bermakna yang sama dengan Mesiat Sampian untuk membersihkan Buana Agung dan Buana Alit. Ritual Siat Sampian ini digelar serangkaian karya pedudusan alit di Pura Kayangan Jagat Samuan III yang akan berakhir pada 28 Mei 2025. Riasa Bali TV. Sebuah persembahan sakral dan monumental lahir dari rahim kreativitas bernama Garba Gambuh.
Sebuah proses panjang sejak tahun 2021 yang menjadi dedikasi tulus kepada ibu dari segala tari Bali Gambuh. Bertempat di Mandala, Desa Budekeling, pertunjukan berjudul Gambuh Mesutesame dipentaskan sebagai bagian dari ujian tertutup program Doktor Seni Pasca Sarjana ISI Denpasar. Karya ini bukan sekedar pertunjukan, namun sebuah peristiwa pewarisan dan pembaharuan yang syarat makna. Melalui pendekatan Karba Yoga atau rahim baru, karya ini berupaya menghidupkan kembali semangat Gambuh yang kini kian meredup di tengah generasi muda. Budekeling, desa Perdikan peninggalan abad ke-16 di ujung timur Bali, menjadi titik berangkat yang penting dalam proses kreatif ini. Disinilah tubuh-tubuh Gambuh klasik direkam dan dilestarikan menjadi rujukan penting bagi para peneliti dan pelaku seni termasuk kalangan akademisi seperti Vickers dan Sibas. Namun pengaruh gaya tari lain seperti petopengan, pelegongan hingga kebiar pelan-pelan telah mengikis karakter asli Gambuh Budekeling. Kini hanya tersisa 4 tokoh sepuh yang sempat mendapat gemblengan langsung dari para maestro era 1920-1930-an seperti Guru Made Degung, Ida Made Jelantik Dede hingga Ida Wayan Oke Granok. Mereka adalah mata rantai terakhir dari garis keilmuan yang diturunkan secara turun-temurun dari generasi penari Gambuh Istana Karangasem. Berulang kali Gambuh Budekeling mengalami upaya rekonstruksi dan revitalisasi, namun karakter dasarnya belum sepenuhnya pulih. Melalui Garba Gambuh dicanangkan pendekatan baru yang memadukan upaya rekonstruksi dengan penciptaan kontemporer berbasis kearifan lokal. Istilah Garba Yoga di sini mengandung makna simbolis rahim atau tempat lahirnya kembali bentuk dan semangat baru dari Gambuh. Karya Gambuh Mesutesame menjadi bukti nyata lahirnya wajah baru Gambuh dari proses kreatif ini. Mengacu pada semangat dekonstruksi Derrida, eksplorasi estetik religius Granoka, dan pendekatan kearifan lokal Iwayan Rais, karya ini lahir sebagai interpretasi disertasi yang menjembatani masa lalu dan masa depan Gambuh. Soma hadir untuk berkenan menggantikan 100 kepala raja itu. Kemudian berhadapanlah Sutasoma dan Jayantaka. Nah di sana lalu kemudian ternyata mereka sama Siwe Budet Tatu Tunggil kan gitu. Nah, dan kemudian ada pembacaan teks yang mengandung Bhinneka Tunggal Ika Ruaneka Datu gitu. Binus. Nah, terakhirnya ada kolaborasi lintas agama, lintas kolaborasi perayaan cinta kasih diakhiri dengan itu di pertigaan Trinadi Budekeling. Jadi secara lokus diawali di Merajan Ageng. Kenapa di Merajan Ageng? Konon di sana genah nunas lingget taksu untuk Panji. Di sana ada mitos Betara Panji Landung Sakti. Kemudian ada juga gelungan tak kasat mata itu konon masih terjadi sampai era Raja Karangasem terakhir menjadi raja. Cerita yang diangkat dalam Gambuh Mesutesame bersumber dari Kekawin Sutasoma, mahakarya Empu Tantular abad ke-14 yang juga menjadi fondasi nilai-nilai spiritual masyarakat Budekeling. Kata Mesutesame merujuk pada Raja Kajang, kain bertuliskan aksara sakral yang digunakan dalam tradisi pemakaman pendeta Buddha di Budekeling. Narasi spiritual ini menjalin kasih Pangeran Hastina yang meninggalkan istana demi pencerahan menghadapi godaan dunia dan akhirnya menyerahkan diri sebagai pengorbanan tertinggi untuk menghentikan pembantaian oleh Jayantaka. Pertunjukan Gambuh Mesutesame juga turut mewarnai toleransi sosial Budekeling melalui kehadiran Nyameselam dari komunitas Muslim Saren Jawa, memperkuat pesan tentang kemanusiaan dan kesadaran lintas keyakinan yang diwarisi dari Kekawin Sutasoma. Lebih dari sekedar pertunjukan, Gambuh Mesutesame adalah gerakan penyelamatan jiwa Gambuh, sebuah rahim baru bagi tradisi yang memungkinkan kelahiran berbagai bentuk penciptaan selanjutnya. Ia bukan akhir, tetapi permulaan baru untuk Gambuh, untuk Budekeling, dan untuk generasi pewaris masa depan. Hendra, Bali TV.
Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku besok. Pemirsa, seputar Bali Malam bersama Minyak Kapun Ganapati, Usada Bali, Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Pradana Adi Putra pamit undur. Selamat malam dan sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.